Hai, gue Brenda Dan gue Maxine. dan kita Damn cuy. so imut kita ya betul. Kayaknya kita lagi imut gak sih hari ini emang? Iya sih. Gak ya? Lagi imut-imutnya Kamu nggak sih sih? cantik sih. Kamu juga sih. Iya agak sih. Emang hiburan kalau misalnya di umur segini Iya. cuma dibilang cantik doang udah kayak Nggak kayak. Boleh ntar kasih efek sound. boleh nanti aku belajar. Oke. Oke, siapa duluan nih? Oh, kamu. Oh iya. Kita mau ngapain hari ini? Seperti biasa, kita akan melakukan Q&A lagi. Tapi temanya Buka-bukaan. Tapi sih yang takut dibuka. banget nih, takut. Aku tuh nggak tahu loh kalau buka-bukaan apa. Ini kita harus buka banget nih. Iya, harus buka sekarang sih. Buka sekarang nih. Iya. Sekarang banget nih. Ya udah, oke. Ayo, pertanyaan pertama. Kamu apa aku? Ini kan ada itunya, siapa yang memilih? Oh, giliran aku, iya benar. Yes, girl. Koeng. Apa satu rahasia kecil lo yang nggak berbahaya tapi belum pernah lo bagi ke siapapun? Masih kecil. Ayo. Oh, berbahaya nggak sih ini? Kayaknya enggak deh. Apa tuh? Jadi aku waktu itu Gila. belum. Berbahaya nggak sih itu? Jadi aku waktu itu suka waktu masih kecil ya, suka menahan BAB. Kan jadinya di celana gitu. Sampai sekarang masih? Enggak. Itu Pernah tuh nggak? waktu SD. Oh, waktu SD. Biasa sih itu, nggak berbahaya biasa ya? sih. Iya. Tapi, ntar takut ditonton lagi temen-temen. Jadi temen SD ku pernah ini, Apa? pernah kayak cepirit gitu kan. Terus nggak tahu saking aku baiknya tuh gimana. Ih siapa gitu kan nggak ada yang tahu kan. So aku bilang aku. Oh my god. Hati kamu terbuat dari Iya, terus bener-bener. akhirnya karena pas akhiran aku pernah kayak nggak sengaja gitu kan, kayak ih udah nggak dan lagi, dikit lah gitu kan. Jadinya orang tuh kayak pas lagi berikutnya itu jadinya ya emang aku, cuman jadi mereka mungkin mencapnya aku kali. Jadi kamu dibilangnya brand Dulu enggak sih. Nggak tahu dibilang nggak ada bilang apa-apa sih. Cuman waktu SD kayaknya mereka nggak pikir itu aku gitu. Oh, Padahal awalnya bukan aku. lucu, menarik tapi tidak Menarik berbahaya. berbahaya. It's okay, it's okay. It's not okay. dangerous. It's okay. It's okay. Aku harus jawab apa lanjut aja? Bebas sih, lanjut aja. Lanjut aja deh. Iya. Biar unik. Oh. Seberapa besar peran intuisi atau kata hati dalam pengambilan keputusan penting lo? Keputusan penting. Keputusan penting, intuisi, keputusan penting. Seberapa penting? Kadang nggak bisa kebaca, cuy, intuisinya. Iya. Apalagi kalau misalnya. Jadi gini, kayaknya semakin kita dewasa, skill yang harus, bukan skill sih, yang harus kita pelajari malahan untuk percaya intuisi nggak sih? Sejauh ini kayaknya aku bertindak atas dasar intuisi aku tuh sangat minim ya, apalagi dalam memilih pasangan yang kemarin-kemarin tuh kayak kok jelek, kok elek gitu loh. Misalnya, tapi kalau misalnya kayak apa ya? Dulu kayak kerjaan aku yang sekarang. Dulu tuh kan aku jauh banget kerjaan aku dari IT kan. Dulu aku kan di asuransi kendaraan. Yang which is tuh emang benar-benar dua dunia yang berbeda. Kendaraannya apa nih? Di asuransi kendaraan pokoknya. Apapun. Nah, kita sama-sama B2B, business to business, tapi asuransi kendaraan itu rate-nya tuh udah diatur sama OJK. Terus abis itu pokoknya semuanya udah inilah established dan maksudnya sesuai pengawasan dari pihak yang berwenang gitu kan. Nah kalau misalnya di IT kan itu beda lah, mana produknya banyak gara-gara kita IT vendor produknya banyak. Nah di saat itu tuh aku yang kayak switch career gitu, bisa nggak ya gue gitu kan. Terus habis itu yang kayak sebenarnya nggak switch career sih,
cuman yang kayak industrinya berbeda. Bisa nggak ya gue gitu kan? Terus akhirnya aku yang kayak ya udah deh, nggak apa-apa, bisa kok Belajar. gitu loh. Jadi yang kayak kalau misalnya aku nggak ambil itu sekarang dan maksudnya yang nggak kayak trust aku punya diri sih, kayaknya nggak bakalan bisa sih. Cuman maksudnya yang kayak yang spontan-spontan gitu malahan. Tapi kalau dalam pasangan dulu masih dodol. Oh, berarti sekarang udah lebih pinter ya? Seharusnya sudah lebih pintar. Harus Bagus, trust your bagus. intuition, guys. Kalau kalian trust your intuition, itu sama dengan kalian percaya sama diri kalian sendiri. Ya nggak sih? Iya betul. Kau setuju nggak kalau misalnya Betul. kayak gitu? Karena tapi intuisi pernah salah nggak sih? Apa pasti benar? Intuisi itu kan kayak suara kecil yang ada di dalam diri kamu ya. Bukannya pernah salah, tapi mungkin apa ya istilahnya? Aduh apa sih? Samar. Tersamarkan dengan hal yang lain. Kadang dengan ego, kadang dengan ego sih nomor satu. Kan musuhnya cuma ego doang kan, yang membuat kita itu tuh nggak bisa mendengar atau kayak sense of intuitionnya tuh nggak ada gitu loh. Kayak apa ya? Misalkan kadang yang kamu pernah ngomong yang kayak, oh mungkin kalau misalnya kita di saat itu telat, dijauhkan dari hal-hal misalnya yang kayak memang mungkin kita harus telat gitu loh, karena kalau misalnya kita lebih cepat sedikit bisa jadi kita kecelakaan beruntun misalnya yang kayak gitu-gitu kan. Kadang yang kayak cuman datang sebagai ping doang di dalam kehidupan sehari-hari, cuman kan kadang itu hal yang biasa ya. Jadinya kita mikirnya oh itu bukan intuisi, jadi yang kayak sebenarnya itu intuisi kita yang jalan, tapi kitanya yang nggak kayak notice itu kalau intuisi gitu loh, cuman yang kayak oh everyday life gitu. Cuman selama ini, selama kita melangkah secara nggak sadar kita itu, malahan itu menurut aku kita berjalan sesuai dengan intuisi. Menurutku ya, karena kan maksudnya ya udah autopilot. Misalnya kita autopilot, apakah kita mengikuti intuisi atau enggak? Itu yang aku nggak tahu. Iya, Menurut kamu kalau misalnya kita hidup autopilot, itu kita mengikuti intuisi atau enggak? Enggak sih, autopilot itu sendiri sebenarnya sesuatu hal yang udah kita biasa lakukan sehari-hari. Iya. Kayak misalnya kita kerja, makan, tidur, apa, kalau ada aktivitas lain. Terus kan nanti akan keping kalau misalnya memang bakalan ada keputusan yang harus diambil, iya, yang betul. baik atau enggak kan. Nah, itu yang harus dilatih sih. Tapi aku, ya cara latihnya itu dengan kamu diam, duduk, dengerin benar-benar. Berpikir. Iya, nggak berpikir, kayak kamu malahan buang semua pikiran kamu gitu loh. Almost like meditation gitu kan, yang kayak kamu mengosongkan kamu punya pikiran, terus habis itu nanti akan kedengeran benar-benar kamu tuh maunya apa, yang kayak gitu-gitu. Itu intuisinya. Oh, Bisa salah atau enggak, aku nggak tahu deh. kayaknya bisa salah sih. Apakah intuisi itu adalah sesuatu yang salah dan benar, nggak tahu aku. Ya, tapi mungkin salah, mungkin ya kan salah sama benar menurut kita masing-masing kan beda. Makanya kayak mau itu salah atau benar, kayak misalnya ya, oh intuisi gue seharusnya gue nggak sama dia gitu kan. Tapi terkadang kan ada yang namanya takdir, memang kita harus bertemu dengan orang itu dan kita harus ada kayak cerita sama orang itu gitu loh. Betul. Kan? Apakah kita akan menyalahkan intuisi kita di awal yang kita nggak ikutin? Seharusnya enggak, karena itu kayak udah part of your journey gitu loh. Jadi apakah intuisi bisa salah? Bukan salah mungkin, tapi samar kayaknya. Jadinya kayak kita nggak bisa dengar benar-benar dengar gitu. Panjang ya, Wak. Next. Oke. Kok ini nggak bisa? Oh ini. Giliran aku. Oke. Kok kamu lagi sih? Nggak tahu. Tapi ntar. Ya udah. Apalah. Apa satu hal yang lo harap lo lebih sabar ngadepinnya?
Beneran buka-bukaan dong. Iya kan buka-bukaan. Aku harap aku lebih bisa sabar ngadepin mama aku. Karena sebenarnya mama aku itu tuh orangnya baik, cuman memang kita nggak terlalu deket. Jadinya pas sekarang lagi mau deket-deket itu tuh agak struggling ya, karena semakin dewasa kita udah mempunyai pemikiran sendiri, terus habis itu kita udah terbentuk kayak gimana, yang di saat kita terbentuk itu sosoknya juga nggak ada gitu kan. Jadinya pas kayak mama aku sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih, cuman yang kayak kalau misalnya nih kita kan nggak pernah tinggal bareng, dan sekarang kan mama aku lagi tinggal bareng sama aku kan, yang kayak kamu pulang kerja kamu maunya diem doang, ya kan, diem aja nonton gitu kan. Nah mama aku POV-nya kan dia seharian sendiri, ada teman dia mau ngobrol dong, tapi kebalikan kan, aku udah ngobrol dari pagi sampai malam, terus abis itu pas di rumah maunya diem, tapi kebalikan sama mama aku, pas dia di rumah dia maunya ngobrol, tadi ngapain apapun semua segala macem gitu kan. Aku kalau misalnya mama aku udah yang kayak tadi ngapain aja di kantor gitu, aku mulai yang kayak bisa nggak sih yang kayak gitu loh. Jadi yang kayak seharusnya aku bersabar, tapi terkadang aku mikirnya bisa nggak ya ngertiin gue yang kayak gitu loh. Ngertiin dong. Iya, padahal tuh nggak ada yang mama aku lakuin, nggak ada salahnya gitu loh. Oh ada, kemarin dia membuang sesuatu yang nggak seharusnya dia buang. Terus aku marah. Apa yang dibuang? Kemarin itu kan jadi pacar aku kan beli proyektor, terus di dalam dus proyektor itu ada kabel yang buat ada kabel HDMI, dibuang sama dia dusnya. Maksudku kalau misalnya nggak tahu itu harus dibuang atau enggak, Tanya. jangan dibuang gitu loh, atau enggak tanya, ini enggak main buang. Emang nggak dibuka dalamnya apa? Enggak, main buang aja. Aku kesel sih itu. Iya, makanya yang kayak gitu-gitu harus sabar, karena aku terbiasa tinggal sendiri kan. Kamu kalau misalnya udah sama teritori kamu udah tahu tempatnya di mana, apapun semua segala macem, terus abis itu ada yang pindahin, kan kesel ya. Tapi kalau aku sih selagi masih bisa dipindah, misalkan dipindahin nggak apa-apa. Tapi misalnya kasih tahu gitu di mana, jangan dibuang intinya. Iya, itu dia Nggak apa-apa sih. Oh, tapi aku kemarin sempet marah karena dia pindahin barang, mama aku pindahin barang. Padahal jadi gini, itu barang sebenarnya aku kasih di satu tempat, tapi mama aku pindahin ke tempat lain. Aku udah tahu tempat yang baru itu, baju kan, aku cari itu baju di tempat yang dia kasih, yang tempat mama aku kasih. Terus abis itu pas dia bilang udah dipindahin ke dalam lemari, itu baju tuh udah pernah dipakai sebelumnya gitu, tapi belum terlalu kotor menurut aku. Aku bilang itu kan baju kotor, kenapa dimasukin ke dalam lemari baju bersih, aku gitu loh, yang marah gitu kan. Terus aku meledak itu, aku ngerasa bersalah sih, karena ternyata sorenya dapet. Ya kan. Kalau udah capek kali, cuma yang nggak membenarkan situ. Iya, makanya. Terus habis itu aku yang kayak, aduh, yang minta maaf nggak? Enggak lah. Mana ada minta maaf. Gengsi ya? Gengsinya masih ke bawah. Padahal mama aku udah nggak gengsi lagi loh minta maaf. Waktu itu tuh aku ada kesel. Mama aku ada buang bumbu rujak. Bumbu rujak masih yang di dalam satu kemasan gitu, Bren. Waktu aku lagi pengen ngerujak banget, terus dibuang. Langsung cemberut lah aku, tapi mama aku langsung minta maaf, which is sesuatu yang nggak mama aku lakuin sebelum-sebelumnya. Mama kamu pernah minta maaf gak sama kamu? Pernah sih. Pernah ya? Bagus lah. Tapi nggak yang sering, maksudnya kayak tapi gimana ya bilangnya, jarang sih karena jarang ketemu jadinya. Iya sih. Oh kalau mama aku dulu enggak, habis marah-marah ya udah gitu aja, walaupun mama aku yang salah. Kalau bokap sih lebih sering sih. Gitu. Paling kayak, oh ya maaf gitu, sorry kan nyokap gitu. Banging. Cuman kayak kalau aku udah kayak kesel nggak sengaja kan, kenapa gini? Jadi kayak, jadi aku ini kasar nggak ya? Soalnya kayak tiba-tiba dia diam gara-gara aku mungkin agak senggak dikit kali ya, terus kayak pas mikir-mikir, udah jadi diem gitu. Kita jadi kepikiran kan?
Iya karena Pak gue terlalu ini ya kasar Terlalu kali keras, atau iya. gimana pas lah kayaknya biasa aja sih cuman di situ mungkin karena capek atau apa aku jadinya kayak jadi kesel. Ya gitu sih, sabar sama orang tua tuh harus lebih Iya sabar. karena dia aja sabar sama kita sih. Bener. Coba lanjut cuy. Iya cuy. Nah, pekerjaan atau kegiatan apa yang paling bikin lo ngerasa puas banget setelah menyelesaikannya? Ayo. Selesaikan pekerjaan. Kayak bersihinin sih. Apa? Kalau yang simpel aja kayak bersihin kamar, Oh iya, itu puas. ngerapiin kamar, pokoknya sampai kayak bersih banget gitu. Sudah kayak udah kelar gitu kayak langsung kayak tenang aja udah wangi atau apa gitu-gitu. Sama apa ya? Ya kayak kerjaan yang berat sih, misalkan contohnya kayak di kantor ada kerjaan yang kayaknya susah nih kayak tantangan banget nih. Tiba-tiba kayak selesai juga ya, awalnya kayak udah takut-takut aja, ternyata kelar juga gitu. Naik gunung Itu bukan pekerjaan gak sih? kegiatan. Ini kegiatan. Oh. Iya. Iya sih naik gunung termasuk kayak wow aku bisa ternyata. Kamu lebih ngerasa puas pas kamu udah di atas atau pas kamu udah turun di bawah? Terus aku di atas sih. Kok turunnya ya udah tinggal turun aja. Tapi Dia kan langsung maksudnya kayak, itu jadinya satu cycle kan, maksudnya yang kayak kamu udah naik dan udah turun. Nah, kalau itu turun kan udah selesai. Iya, kalau turunnya lebih kayak bersyukur aja kan kayak ngapain juga. Kalau kayak ke atas itu kayak bisa juga ya ternyata gitu. Lebih Ternyata- puas pas udah sampai di atas. Iya, karena kan awalnya kan ternyata susah ya. Pasti ada dong kayak medan yang kayak agak susah gitu kan. Jadi kayak wah bisa juga nih. Keren loh. Keren banget, Brandon. Next gunung apa, Brand? Gunung apa ya? Belum masih minggu rahasia. Rahasia. Nggak sih aku kadang Nanti ngadep Brenda aja. akan melakukan vlog. Iya, Tapi- bikin vlog. Tapi aku rencana ini tahu mau beli ini kamera Handphone kamera aja, kecilan bentar. DJI. Enggak, kalau handphone kan dia gampang habis baterai. Jadi kayak pengen ada kamera entah Osmo DJI Osmo atau apa gitu. Jadi enak. Jadi HP ya udah kayak buat konten kecil pendek. Kalau ini kan bisa full ini. Iya, bikin. Ini kok HP kan ntar habis baterai kok satu dulu. Pengen sih, tapi ntar udah. Mantap. Lumayan sih harganya soalnya. Mantap. Ya udah. Pengen. Karena harganya lumayan dan masih nabung, pakai handphone dulu. Seiprit aja dulu. Emang kamu mau yang kayak 6 jam dia terus on gitu? Enggak kan? Karena kalau HP itu gimana aku bilangnya? Keganggu aja kayak notif atau apa gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan, nah beda kamera itu kan sama HP kan beda. Lebih bagus kamera itu pasti. Oh, ya udah. Marilah kita mendoakan Brenda supaya Brenda dapat guys. cepat membeli kamera yang dia mau. Amin. Amin. Supaya kalian bisa melihat konten naik gunung with Brenda. Amin bunda. Lanjut. Kan hiu ikan cucut lanjut. Brenda Claudia lagi milih nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apaan sih? Kenapa pertanyaannya kayak gini sih? Apa satu hal yang lo harap lo bisa ulang lagi? Hai, kan kita buka-bukaan di sini. Apa satu hal yang lo harap lo bisa ulang lagi? Apa tuh? Aku mau ulang. Sebenarnya nggak ada yang mau aku ulang. Karena it turns out great. Cuman kalau misalnya memang mendapatkan kesempatan lagi untuk ulang, aku cuman mau balik dikit di waktu aku pulang Manado 2022 apa 2021 ya, aku lupa. Waktu sebelum opa aku meninggal, supaya aku itu bisa foto wisuda bareng. Karena waktu itu aku udah bawa brand, jadi kan itu lagi COVID, tapi aku paksain pulang.
buat Natalan, karena kan kita biasanya tuh keluarga Natalan di Manado kan bareng-bareng. Terus habis itu aku udah bawa yang kayak toga gitu-gitu kan, aku baru lulus S1 kan itu. Tapi aku masih lanjut ambil S2. Nah, waktu itu tuh kan kata orang udah pada bilang, oh kok udah sakit-sakitan gitu kan. Jadi ya udah kalau misalnya mau foto-foto sekarang aja katanya. Terus habis itu aku yang kayak enggak orang masih umur panjang kok, nanti aja pas S2 sekalian gitu loh. Tapi aku sebenarnya udah bawa toganya, perlengkapannya itu aku udah bawa buat Nggak foto. sempet. Tapi nggak sempet. Terus habis itu aku balik dari Manado udah kayak baru seminggu kayaknya, terus opa aku meninggal. Itu pas udah lulus S1-nya. Itu pas udah lulus S1-nya. Oh, S2 kan masih lama kan? Apa Iya, langsung satu tahun lanjut? lagi langsung lanjut. Oh. Jadi yang kayak tinggal kurang lebih 10 bulan lagi lah. Intinya jangan nunda-nunda ya. Iya. Kalau akhirnya- ada momen udah Iya karena kan langsung aja. sekalian denial juga kan. Maksud aku nggak mungkin lah, maksudnya masih lama lah hidupnya, Iya. masih umur panjang lah gitu kan. Tapi ternyata udah dipanggil duluan. Jadi aku nggak mau ulang untuk memperbaiki sesuatu. Aku cuma mau ulang untuk foto aja. Foto doang. Foto doang. Cuman buat foto doang. Terus habis itu ya udah selesai. Jangan, Sedih. benar-benar yang Brenda bilang itu benar, jangan menunda-nunda selagi masih bisa. Karena kalau misalnya ditunda-tunda, kamu nggak tahu kalau misalnya kamu bisa dapat waktu yang pas lagi atau enggak. Betul. Karena semakin dewasa semakin pokoknya intinya nggak ada yang tahu lah kapan kita pergi atau kapan itu habis. Betul. Gitu nggak sih? Kita nggak tahu momen itu bakal datang lagi atau enggak. Jadi kita harus menciptakan momen tersebut. Quotes kelas King. Brenda King, Teguh. kan aku lumban king. Lumban. bener lagi lumban Kan lumban raja. bener. Pinter banget Brandon. Makasih. Lanjut. Lanjut. Nah, aku tahu lagi jawabannya. Kayaknya apa satu hal yang lo harap orang tua lo paham tentang lo? Mungkin bukan cuma orang tua, Brand. Apa? Mungkin saudara-saudara kamu juga. Satu hal yang lo harap orang tua lo paham tentang lo. Apa ya? Mungkin lebih paham. Tapi kayaknya kalau orang tua aku dia nggak terlalu sih. Kalau saudaraku emang iya, kayak pasti dia nanya. Kalau orang tua aku enggak sih. Paling yang aku harap itu gimana ya? Aku kan nggak mau, maksudnya aku kan orangnya nggak suka yang kayak nginep-nginep ya, nginep-nginep di rumah saudara atau apa gitu. Jadinya kalau bisa jangan paksa gitu loh. Oh, kamu tuh selama ini kalau ke saudara ada yang kayak dipaksa ikut. Jadi gini, sebenarnya nggak apa-apa datang kayak sekali-sekali kan kalau ada event atau apa. Cuman kayak kan aku tuh nggak harus nginep loh gitu loh. Maksudnya langsung pulang aja itu. Cuman ya emang kadang ada saudara kan bilang udah nginep aja oke lah semalam. Tapi kan besoknya nginep lagi gitu kan kayak 2 malam loh. Nggak bisa, aku nggak suka aku sebenarnya nginep di rumah saudara atau apa lama-lama. Cuman mungkin orang tua kan nih zaman dulu kan kekeluargaan mereka kan kayak di kampung apa tinggal di rumah adiknya atau tinggal di rumah kakaknya. Padahal kan kayak biasa-biasa aja. Nah itu kan beda kalau tinggal kayak aku tinggal di tempat adik aku misalnya 2 malam nggak apa-apa, tapi kan beda dong kayak ke tante kan beda kan. Benar-benar. Kayak misalnya tuh anaknya adekku tinggal di rumah aku pasti dia ngerasa kayak ini kurang nyaman itu. Jadi aku nggak akan maksa sih kamu nginep nggak gitu kan. Misalnya anaknya adekku kan bilang gitu kan. Paling kalau misalnya dia bilang enggak, oh ya udah nggak apa-apa, aku nggak maksa. Kalaupun dia jarang-jarang sekali-sekali main, ya nggak apa-apa sih. Jadi aku kan paham kan karena aku dulu mungkin nggak suka yang kayak ketemu-ketemu saudara sering gitu. Tapi setidaknya ya kalau dia nggak mau nginep nggak apa-apa, aku nggak maksa. Kayak gitu. Sebenarnya bukan negatif sih, mungkin mereka kayak pengen jarang-jarang lo main kesini inilah gitu. Cuma kan aku kan nggak suka gitu loh, kayak takutnya
kayak apa ya, kayak berutang budi aja. Bukan kan kalau misalnya di rumah orang emang nggak enak ya kalau misalnya kita capek terus cuman mau Nia rebahan bahan aja yang kayak gitu pasti kan. harus bantu dong. Nah itu kan kadang ada mood dimana kita kayak aduh pengen rebahan lah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak Kan mau di rumah bantu. sendiri kan enak kan, nggak harus ngapa-ngapain juga gitu Iya. kan, nggak ada yang ya iya sih. Iya itu Terkadang dia. karena udah capek terus habis itu butuh waktu sendiri sih. Jadinya kadang kan kalau misalnya nginep-nginep kayak gitu jadinya waktu buat sendiri kita nggak ada gitu kan. Kalau misalnya kamu Sabtu nginep, Minggu nginep, ya hari Senin udah kerja lagi. Iya men, kayak kok kayak gitu aku kayak capek banget, kayak recharge banget. Ya cuman kan gimana ya, ya kalau bisa ya kalau ada yang kayak dibiarin, oh biarin aja nih tidur, ya enak kan, nggak mungkin lah kita yang jadi nggak enak kan, masa Iya. tidur lu datang-datang Iya, tidur, bantuin ya apa kek. iya juga sih. Kayak gitu. Serba salah sih. Cuman maksudnya ya udah brand nginep sehari aja kalau misalnya kayak gitu paksain nggak apa-apa, harus balik. Makanya waktu itu kan aku pernah bawa motor, jadi aku pas pulangnya enggak, aku mau pulang hari malam ini aja, beneran aku pulang di malam itu. Ini udah malam ini nggak apa-apa, aku bilang gitu. Karena aku bawa motor kan pasti nggak mungkin dibiarin kan agak malam lagi kan, pasti jadi pulangnya cepat. Oh, iya. Walaupun agak-agak kan aku kan agak apa minus kan, jadi kalau kena cahaya malam-malam tuh bawa motor emang agak susah. Jadi ntar agak lambat, ntar kalau udah bisa kosong nggak ada dari arah sana tuh enak dia bawa kendaraan, nggak silau. Jadi ya guys, kalian gitu juga nggak sih sama kayak dia? Maksudnya kan kalau nginep di rumah orang nggak enak ya kalau misalnya nggak Iya. ngapa-ngapain. Bener juga sih. Aku jarang sih nginep di rumah orang. Ada kok ke Itu kan saudara aku, iya. Cuman ya Tapi orangnya enak ya sih. iya, cuman orangnya karena masing-masing gitu, jadinya yang kayak kita mau lenje-lenje leha-leha juga mereka sama hidupnya mereka masing-masing gitu, sama dunianya masing-masing. Jadi yang kayak kadang tante aku pergi, Iya. sepupu aku pergi sama temen-temennya, kadang aku cuman sendiri. Ya udah, aku sendiri ya udah, aku mau ngapain juga. Ya udah gitu loh. Jadi masih aman-aman aja sih. Cuman aku paling nggak suka kalau misalnya nginep terus sebenarnya aku bawa baju cuman buat 1 malam doang. Nah itu pakai punya ini aja. Jadi pakai nggak mau kan? Nggak mau Iya, sebenarnya. Nah, aku pernah alasan nggak bawa ini kan. Ya aku nggak bawa laptop Daleman. besok. Balik aja, aku balik lagi ntar aku telat. Untuk kenapa nggak bawa laptop lah? Emang kenapa suka-suka aku dong? Itu Enggak, maksudnya kan enggak, waktu aku di rumah saudara, udah sehari weekend kan. Udah nginep aja besok berangkat sama Senin. iya gitu kan, aku bawa laptop, kenapa nggak bawa laptop ini? Ya lupa, ngomong gitu aja biar soalnya kenapa sih emang aku nggak bawa laptop, suka-suka lah. Maksudnya kan rencananya emang nggak nginep sampai hari ini. Iya emang rencana nggak nginep, cuman kan gak Bener. enak bilangnya secara tidak langsung. Sebenarnya kamu pengen ngamuk ya? Iya, cuman ya udahlah. Orang aku soalnya ini kok dari saudara yang satu lagi tuh ada yang kayak nggak ada yang sebaya, jadi nggak enak kalau ada kayak saudara yang kayak anak Ngapain sebaya. mereka? Terus ngapain mereka suruh nginep kalau kayak Ya nggak tahu, seneng aja kali, rame rumahnya kan, ya orang tua kan gitu. Ih. nggak sih? Orang-orang tua kan Aku gitu. pikir saudara kamu yang nyuruh nginep karena sepantaran. Oh enggak, ini mantap kayak tanteku gitu-gitu. Makanya kayak aduh, nggak ada temen lagi. Oke, lanjut. Pernah nggak lo punya opini yang berbeda, yang beda sendiri dari teman-teman lo, tapi lo milih diem biar nggak ribut? Pernah pasti. Pernah, tapi pernah. Yang aku bilang aku berantem pas SMA itu bukan berantem yang aku buat salah di SMA itu. Karena kan aku bilang yang aku versus everybody kan. Karena everybody itu opininya sama, aku yang beda sendiri. Iya. Cuman waktu itu sih sebenarnya menurut aku purely kesalahpahaman aja karena mereka pikirnya aku yang menjebak temen aku yang satunya lagi sampai itu cewek datang terus abis itu yang kayak berantem sama cewek yang satunya lagi ini gitu loh, padahal enggak. Jadi waktu itu aku lagi ulang tahun terus diajak cici aku buat kakak aku buat pergi
rayain di GI kan. Nah mereka ternyata teman-teman aku tuh ke McD. Ternyata ketemunya sama yang cewek yang mereka nggak sukain itu kan. Terus habis itu kalau nggak salah digampar kalau nggak salah sama cewek yang satunya ini. Nah mereka sangkanya aku yang ngejebak atau kasih tahu gitu loh. Oh, Mereka sangkanya itu karena aku nggak ada di situ kan. Karena aku juga temenan sama kan ini cewek, aku temenan sama cowoknya. Cowoknya ini yang satu sekolah sama kita, yang cewek ini yang enggak gitu. Mereka pikirnya aku yang kayak sengajain gitu loh. Makanya ditanya di sidang lah sama satu angkatan deh itu. enjoy. Satu angkatan kayaknya itu. Terus habis itu jadinya nggak deket lagi sama teman-teman aku. Ya aku terima aja sih, maksudnya nggak harus aku jelasin juga sih. Waktu itu juga sebenarnya aku juga takut gara-gara mereka kan minta yang kayak mana sini coba lihat chat Facebook lo bener nggak lo gini yang kayak gitu. Tapi maksudnya memang waktu itu aku takut kan di dalam situ memang aku mempunyai opini yang berbeda dengan mereka waktu itu. Begitu. Ada Itu kan masih SMA ya, jadi yang kayak ya udahlah. Tapi kalau misalnya yang pas udah gede kayak begini sih nggak ada sih sebenarnya. Paling cuman yang kayak, duh kelihatan banget nih orang kayak begini, cuman ya udahlah yang kayak gitu. biarkanlah udah dewasa. Apa satu hal yang lo perjuangkan atau yakini banget meskipun orang lain nggak setuju? Apa satu hal yang perjuangkan orang lain gak setuju? Oh, apa ya? Orang lain gak setuju. Nggak ada yang umum sih sebenarnya, lebih ke apa ya, nggak setuju ya, bingung sih. Maksudnya ini nggak umum sih, kayak tergantung case aja gitu. Kayak misalnya contohnya apa ya, Misalnya kamu percaya bumi itu datar bukan bulat. apa ya? Aku juga bingung lagi. Orang lain nggak setuju. Satu hal yang gue perjuangkan, sebenarnya aku nggak peduli sih orang lain nggak setuju atau enggak. Yang penting aku meyakini hal itu dan menurut aku benar, nggak apa-apa. Maksudnya kan bukan berarti aku nggak dengar kata orang. Cuman kadang kalau misalnya orang lain ngasih tahu terus kayak aku kayak enggak, kayaknya ini benar deh gitu kan. Ya udah, aku tetap jalanin aja. Apa? Ya apapun itu. Apapun itu. Iya, misalnya contohnya kayak, ya aku mau sih sama ini gitu. Misalkan kan dalam hal berpacaran. Terus aku ngerasa kan yang jalanin kan aku gitu. Maksudnya ya orang lain mau bilang gitu-gitu kan belum tahu. Yang penting ya aku kan tahu yang mana yang terbaik. Gitu misalnya. Begitu. Atau nggak kayak yakin tentang pasangan lah. Misalnya ya aku nanti nikah, aku tenang aja. Maksudnya memang belum sekarang. Cuman kan kayak orang lain tuh kayak atau enggak ya saudara itu kan kayak iya dong bersih ini gitu kan. Ya maksudnya kenapa? Maksudnya mereka kan bilang kan kayak di Alkitab kan beranak cucu apa terus ya nggak baik sendiri. Ya udah, maksudnya kenapa takut? Padahal kan di Alkitab juga ada jangan apa sih namanya? Jangan takut akan hari ini, ya akan hari esok. Hari esok ada usahanya sendiri. Iya, nah ya udah. Terus kenapa bertentangan dong dia berarti? Gak tahu kalau misalnya udah ngomongin soal Alkitab, aku nggak tahu karena aku tidak terlalu mahir. Betul, makanya mesti gini loh, misalnya padahal kan jangan takut, jangan khawatir, tapi kenapa bertentangan gitu loh, ntar di umur segini ya lihat aja tuh si kayak Abraham sama Sarah sih. Beda zaman dulu. Cuman ya gimana ya, tolonglah percayalah. Maksudnya kalau kayak ngasih saran boleh, tapi untuk ngatur jangan. Iya. Ya udah percayain aja kalau Brenda akan Iya. menikah secepatnya gitu nggak sih? Iya, doain aja. Iya. Ngapain harus kayak Kapan
aneh gitu gitu. kan, kayak ya bukan itu. Nah, ya udah kenapa sih Ya kalau nggak ada kontribusinya nggak usah. ngatur kalau kata brand. Betul. Bedul. Aku doakan Brenda mendapatkan pacar yang sangat tajir, tapi nggak macem-macem gitu loh. Kok pacar sih, suami Oh lah. iya, pacar yang menjadi suami. Kamu mau langsung jadi suami? Ya maksudnya kan Harus untuk pertama suami. kali, ya, mendapatkan pacar yang akhirnya menjadi suami yang sangat tajir Amin. sehingga Sehingga diriku membuat berhenti kerja dan menjadi pilates wife. anjas. Pernah nggak ngerasa kehilangan jati diri? Wah. Gimana cara lo nemuinnya lagi? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah sampai aku berat badannya 39 kilo. Oh. Baru terjadi kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak Oh. salah, karena memiliki hubungan yang seharusnya tidak dimiliki. Yes. Yes, jadinya waktu itu aku sempat menyampingkan semua value yang aku udah Punya. bawa dan aku punya dari kemarin-kemarin. Cara berpikir aku jadi kayak berubah tapi dipaksain gitu loh. Jadinya aku emang benar-benar kehilangan aku. Itu bukan aku gitu loh. Karena apa sih, orang kalau jatuh cinta akan menjadi bodoh. Benar, Orang sepintar apapun ya nggak sih? Kalau misalnya aku look back lagi, jadi yang kayak, wah, lu menyimpang banget ya dari apa yang lu percayakan dan lu harapkan di dalam kehidupan lu, yang kayak gitu. Di dalam kehidupan lu berpasangan, yang kayak gitu. Jadi waktu itu ya, rata-rata orang kehilangan jati dirinya tuh gara-gara salah pilih pasangan gak sih? Iya, kebanyakan Iya kan? sih gitu. Salah pilih pasangan, pergaulan lah, berhubungan dengan orang lain yang membuat kamu jadi melupakan jati diri kan. Cara untuk kembalinya itu adalah dirasain dulu sih. Jadi yang kayak rasain dulu, sampai kamu udah rasain semuanya, pasti kamu akan lebih terbuka hatinya untuk look back ke belakang. Jadi masih jangan dipaksain untuk kamu inget-inget lagi kemarin-kemarin kayak gimana. Itu jatuhnya kamu kayak mencari salahnya kamu di mana. Kalau kamu belum dengan kondisi yang baik, mental yang baik, di saat kamu look back, malahan kamu itu sengaja mencari alasan untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Tetapi kalau misalnya kamu udah di dalam proses yang kamu udah proses semua perasaan kamu gitu, terus abis itu kamu membuka hati untuk look back, itu malahan jadinya pelajaran. Yang kayak gitu. Jadi aku waktu itu kan sempet yang kayak 6 bulan emang bener-bener aku matiin Instagram malahan. Matiin. 6 bulan? Iya, 3 bulan kalau yang matiin Instagram tuh. Ya kayaknya iya deh. Aku 3 nyampe bulan. 6 bulan deh, kayak 3 bulan. Aku 3 bulan matiin Instagram, terus habis itu 3 bulan balik lagi. Nah, 3 bulan pertama itu emang benar-benar aku yang kayak stop. Nggak ada lagi, stop yang kayak gitu. Terus 3 bulan selanjutnya pelan-pelan udah mulai membuka. Akhirnya kalau misalnya aku look back itu tuh aku udah dengan yang kayak, oh iya, kayaknya gue salah, seharusnya gue nggak gitu, kedepannya gimana yang memperbaikinya. Tapi harus dirasain dulu dan harus diakui kalau misalnya, oh ini sakit, oh ini tuh begini. Tapi sebenarnya masih ada satu minusnya aku percaya semua orang baik pada dasarnya. Bukan minus sih, kadang it's a good thing, tapi kalau misalnya orangnya itu udah memperlihatkan ke kamu ternyata dia itu nggak baik, ya jangan kamu paksain dia buat jadi orang baik gitu loh. Terkadang ada yang, itu aku dengar dari siapa ya, terkadang ada orang yang emang intensinya sih yang nggak baik gitu, dan kita harus bisa lihat itu sebenarnya. Lebih baik kalau misalnya kita lihat itu dari awal-awal daripada udah berjalan. Jadi itu harus dirasain dulu, nanti pelan-pelan yang kayak, oh
oh iya bego gue di sini, bego gue di sini, bego gue di sini, yang kayak gitu. Tapi tanpa menyalahkan orang lain karena semua keputusan yang diambil kan keputusan yang kamu ambil sendiri gitu. Iya, betul. Mau gimana pun ya udah take accountability aja, tapi bukan berarti kamu yang kayak ngedite banget diri kamu gitu loh. Kasian. Begitu. Oke. Ih, gila banget ya. Gila, super Superb. Gils. super girl. Terakhir kali ya ini ya. Boleh terakhir. Apa satu hal? Apa satu hal yang lo harap lo nggak pernah kenal? Satu hal. Kan hal dong. Hal boleh, orang boleh, Hal emangnya hal itu orang. bisa jadi. Satu hal. Satu hal yang lo harap lo nggak pernah kenal. Satu hal. Nggak kenal ini kali ya. Nggak kenal minuman kali. So iya banget. Gak kenal alkohol. Enggak sih, sebenarnya nggak salah sih itu alkohol. Kan kamu Positif orangnya kok. nggak yang minum sambal. Brenda itu tuh beneran yang kayak minum buat dinikmatin. Jadi dia tuh tahu kontrol diri, bukan Iya sih, orang yang nggak rusuh sampai mabok. Itu mah aku. Aku itu termasuk mabok loh. Enggak, Sampai- tapi kan kamu bukan yang mabok kayak aku yang sampai Oh, kan enggak. emang aku waktu itu nggak gitu. Enggak. Oh, Kamu cuman pengen kayak minum gitu. kamu Muntah. mau muntah, cuman nih enggak yang kayak rese. Kan aku bisa jadi rese, bisa jadi enggak. Iya sih, soalnya aku di situ kan kayak sakit perut. Cuman kayak nggak enak aja gitu. Gimana cara ngeluarinnya? Ya udah, aku pikir udah aku minumin lagi aja deh. Enggak sih, enggak rese. Oh iya. Alkohol sih enggak, kamu oke kok. Ya mungkin aku lebih kayak nggak nyambung aja. Kalau udah ngantuk. Mungkin. Tapi kalau misalnya kayak masih segar, jadi kayak lancar. Iya benar. Benar, ngomongnya lancar benar. Yang kayak Langsung keluar enak-enaknya. iya benar. Oh iya. Iya. Oh, gitu. Jadi apa yang kamu nggak mau kenal? Alkohol beneran. Enggak sih. Terus apa dong? Hal yang gak mau aku kenal sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kalau orang sih ada sih, cuman ya gimana ya? Orang itu kan untuk pembelajaran ya, supaya kita tidak bertemu orang itu, Betul. orang yang sama lagi seperti itu. Jadinya kalau orang sih nggak terlalu gimana, ya tetap aja terima aja. Kalau hal juga nggak ada sih, jadi aku lebih kayak menerima aja. HTS-an mau kenal nggak? Sebenarnya gimana ya? Itu kan aku pilihan aku sendiri. Iya sih, tapi maksudnya konsepnya itu aku juga nggak mau loh. Sekarang kalau misalnya aku nggak tahu konsep itu, kayaknya lebih baik itu yang aku nggak mau kenal. Ya, itu sih sebenarnya bodoh sih sebenarnya. Cuman ya nggak tau lah, kadang kan kita familiar dengan ini ya. Betul. Dengan hal-hal itu yang tidak jelas itu, jadi udah kalau tiba-tiba ada orang yang jelas tuh kita jadi kayak gitu. Jangan Mungkin kenal cowok kebanyakan nggak bingung. jelas. Sebenarnya bukan cowok bingung sih, apa ya, emang cowoknya aja nggak mau gitu. Iya. Dengan kebodohan. Kita nggak Iya. mau kenal jadi cewek bodoh. Nah, Begitu ya? kita harus smart. Gimana caranya smart? Perkuat intuisi kalian. Nah, betul. Sebenarnya dari itu tuh udah kayak tahu-tahu dari awal nggak sih, Bren? Iya. Nih ya yang waktu. Jadi kita berdua itu korban HTS-an, cuy. Iya. Iya dong, aku juga korban HTS-an. Oh iya benar. Oh iya benar nih. Nah, sebenarnya Bren, kamu udah ada feeling gak sih dari awal? Kayak nggak jelas nih orang sebenarnya, tapi ya udah kamu
masih penasaran misalnya. Sebenarnya awal-awalnya belum kelihatan nggak jelas ya, setelah kayak beberapa bulan terus nggak jelas. Terus jadinya aku tetap melanjutkan ya karena itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, coba aja jalanin aja dulu gitu. Tapi setelah lama-lama dengan statement gitu tiba-tiba tersadarkan ternyata ada suatu hal lah. Oh iya, terus selama ini dia nggak gini ya. Ternyata dia cuman yang statement yang dia bilang itu ternyata sangat tidak sesuai ya dengan apa yang sekarang gitu faktanya. Cuman aku kayak lebih lebih tahu aja lah. Ya sih, berarti kan sebenarnya dari awal kamu udah tahu, maksudnya udah feeling lah. Cuman ya udah let's see lah kita jalanin apakah gua salah atau enggak gitu. Iya, aku sebenarnya agak rada kesel sih, cuman ya kesel-kesel sementara lah. Nggak apa-apa, jadiin pelajaran aja. Betul. Yang kayak begitu-begitu mah memang tidak diharuskan untuk berada di dalam hidup kita lama-lama, cuman sementara aja. Oke. Tapi aku suka loh yang buka-bukaan ini. Kenapa? Tapi mungkin kalau misalnya kita mau next kayaknya kayak pertanyaannya kayak cuma 2 ronde doang, tapi kayak lebih dalam lagi. 3 ronde lah, 3 ronde. Ini 5 ya? Karena ganti-gantian sih kalau misalnya kita kayak satu pertanyaan kita berdua yang jawab lebih 3 lama ronde, bisa 3 ronde terus lama gitu kan. Iya gitu sih. That's it. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. We love you guys. Dan apa ya? Kita kan upload setiap hari Jumat jam 7 hopefully. Berarti ini mau weekend ya? Happy weekend. Belum. Enggak ini kan ini ya. Happy weekend guys. Happy weekend guys. Semoga weekend kalian menyenangkan. Semoga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow Instagram, TikTok, sosmed kita. Nggak follow nggak apa-apa. Yang penting subscribe. Yang penting like juga, komen juga dong. Sepi banget nih udah kayak kuburan. Coba deh ya. Bye. Bye. Kita udah bilang thank you belum? Thank you. Cut. Kapkut. Kapkut banget loh. Ini gimana sih matanya? Nggak terkenal. Oh.